Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa untuk melaksanakan ibadah ataupun segala bentuk perbuatan baik, dan itu nikmat yang harus kita syukuri. Hadirin sekalian dan para santri yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar ataupun mengikuti seminar yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Abdul Azim Irsyad. Beliau ini adalah salah satu dai internasional dan juga dosen, masya Allah. Karena sebelum beliau sampai di sini pun kita sudah baca tuh beberapa tulisan beliau yang ada di tulisan-tulisan yang ada di internet. Salah satunya yang sangat keren itu takdir politik kaum sarungan itu. Masya Allah, hebat sekali. Dan insya Allah kita juga akan membahas yang disampaikan oleh beliau, yaitu dengan tema aku ingin hijrah seutuhnya. Masya Allah ya. Jadi hijrah itu seutuhnya. Bagaimananya penjelasannya nanti akan disampaikan oleh beliau. Ya, Facebook aja kalau di-download harus 100% baru dikatakan Facebook. Masa kita muslim setengah-setengah? Masa kita hijrah setengah-setengah? Tentunya juga harus seutuhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Ustadz. Dengan hormat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin, amma ba'd. Nikmat yang paling besar yaitu sehat dan sempat. Dalam kondisi yang seperti ini, di mana di belahan dunia terkena Covid, alhamdulillah kita masih diberikan sempat dan sehat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan dan kesehatan ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man salaka tariqan yabtaghi fihi al-ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Mungkin teks hadis ini salaka yaitu berjalan. Artinya berjalan itu kita langkah demi langkah menuju tempat majelis ilm atau madrasah atau sekolah atau tempat-tempat yang lain. Tapi dalam konteks sekarang ini, pengertian dari salaka, berjalan menuntut ilmu, itu bisa kontekstual. Artinya apa? Kita menuntut ilmu itu tidak harus kita berjalan menuju tempat yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang seperti ini kita masuk kategori man salaka tariqan yabtaghi fihi al-ilm. Maka konsekuensinya apa? Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kemudahan jalan kita menuju surga. Nah, surga pun itu bisa diartikan secara kontekstual. Artinya apa? Kalau surga diartikan tekstual, maka kita harus menunggu mati lagi nanti masuk surga. Tetapi surga yang diartikan kontekstual yaitu kebahagiaan, kenikmatan, bahagia bersama keluarga, bahagia mendapatkan lembaga pendidikan yang bagus dan berkualitas. Rezeki itu tidak jauh, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan lain sebagainya, itu juga makna dari surga secara kontekstual. Oleh karena itulah hadis ini sangat penting untuk memulai pelajaran kali ini
Mudah-mudahan dengan harapan kita termasuk orang-orang yang disebut dengan salaka tariqan yabtaghi fihi ilm sahalallahu tariqan ilal jannah, yang kemudian Allah berikan kemudahan jalan menuju surga. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang hijrah. Hijrah zaman Nabi itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena hijrah itu di samping itu perintah Rasulullah SAW, Rasulullah itu juga mencontohkan. Rasulullah itu memerintahkan beberapa sahabat untuk pergi ke Habasyah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, hijrah itu ada dua makna. Makna secara fisik dan makna non-fisik. Atau yang disebut dengan hijrah software dan hardware. Atau tekstual atau kontekstual. Nah, hijrah ini secara fisik, Rasulullah SAW itu memang pindah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa sih hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah, tidak ke Malang, atau tidak ke Indonesia, atau tidak ke Mesir, atau tidak ke Babilonia, atau ke negeri Syam? Padahal kita tahu, Syam, Yaman, Mesir itu adalah kota-kota kuno. Bahkan nama-nama itu sudah ada di dalam Al-Quran. Mesir, ihbitu misran fa'inna lakum mas'altum. Mesir sudah ada. Yaman juga sudah ada. Syam juga sudah ada. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah. Mekah pada waktu itu khairul buq'ah ala wajhil ard. Sebaik-baik bongkahan di muka bumi adalah Mekah. Tapi kenapa Nabi itu harus hijrah ke Madinah? Kenapa harus ke Madinah? Padahal itu sebaik-baik tempat. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mempunyai masalah dengan istrinya di negeri Syam, kemudian istrinya yang pertama Sarah mengatakan, aku tidak mau satu rumah dengan Hajar, karena khawatir pertengkaran terus berjalan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan Mekah sebagai tempat untuk tinggal afidah, nah, untuk tempat tinggalnya bersama anaknya, dan kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke negeri Syam, dan anaknya dan istrinya kemudian tinggal di Mekah hingga akhir hayatnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, tempat seperti ini kenapa harus ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja tempat ini bukan ditinggalkan untuk selamanya, tetapi untuk sementara. Nah, di sini penting. Ternyata Nabi itu hijrah secara fisik. Pertama, Nabi itu ingin menjadikan agama yang diyakininya dan juga para sahabatnya yang setiap saat dan setiap waktu, siang dan malam, mendapatkan ancaman, cercaan, hinaan, bulian setiap saat dan setiap waktu. Nabi itu ingin agar supaya akidahnya terjaga, agamanya terjaga, dan menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman tanpa ada tekanan dari siapapun. Tetapi Nabi tetap mencintai tanah kelahirannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Nabi walaupun pindah ke Madinah itu pernah membuat statement begini, seandainya aku tidak diperintahkan keluar dari Mekah, aku tidak akan meninggalkan, karena itu adalah tanah yang paling aku cintai. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah itu tanah yang aku cintai sebagaimana Makkah Al-Mukarramah tanah yang aku cintai. Akhirnya Allah menumbuhkan rasa cinta di Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah iman dan keyakinannya terjaga, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, Nabi yaitu membangun sebuah komunitas yang paling kecil terlebih dahulu. Keluarga, kerabat, ya. Dan Rasulullah SAW setelah menemukan tempat yang enak dan nyaman, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, ya, para sahabat itu membangun yang pertama yaitu adalah komunikasi, ya, komunikasi antara dua kelompok yang berbeda tapi imannya sama, yang disebut muhajirin dan
Ansor. Ini orang Mekah itu punya karakter berbeda, orang Madinah punya karakter yang berbeda. Karakter orang Madinah itu memang karakter orang yang suka memberi. Makanya ada satu sabda Nabi Muhammad SAW, al-yadul ulya khairun min yadi as-sufla. Tangan di atas itu adalah tangan yang lebih baik. Artinya orang Madinah itu pada umumnya itu mumfik, orang yang suka berbagi. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah Al-Munawwarah, ya, itu ada seorang sahabat itu ditawari, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dipersaudara dengan seorang sahabat. Kemudian Abdurrahman bin Auf ditanya begini, wahai Abdurrahman bin Auf, li bustanan, aku punya 2 kebun, wali imra'atan, aku juga punya 2 orang istri. Nah, ini karakter penduduk Madinah ya. Aku punya 2 kebun, aku punya 2 istri. Jika kamu ingin salah satu istri saya ceraikan, kemudian aku nikahkan kepadamu setelah masa iddah selesai. Ternyata jiwa atau mental Abdurrahman bin Auf itu mental pedagang, pejuang. Tidak, saya tidak mau. Barakallah, semoga Allah memberkahi hartamu. Aku ingin kau tunjukkan mana pasar. Kemudian setelah ditunjukkan pasar, Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang, termasuk pedagang yang paling kaya, termasuk 10 sahabat asyara al-mubassiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin surga adalah Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Jiwanya adalah jiwa pedagang, mental bisnismen, mental orang yang memberi juga. Tetapi orang Madinah walaupun miskin tetap dia itu suka berbagi. Nah, di sini kita hijrah. Maka kita hijrah itu harus menyeluruh. Pertama yang dibangun adalah niat, ya, niat. Oleh karena itulah hadis yang pertama kali kalau kita melihat semua hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis, mulai kitab Bukhari, Muslim, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasai, sebagian besar kitab hadis itu diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, sebenarnya hadis ini sangat menarik kisahnya. Karena apa? Karena zaman Rasulullah SAW itu tidak semua orang yang berangkat hijrah itu tujuannya karena ikut atau cinta Nabi Muhammad SAW, juga tidak karena perintah Rasulullah SAW. Tapi ternyata orang itu macam-macam, reno-reno. Jadi orang hidup di dunia itu warna-warni hidupnya itu karena hatinya juga beda-beda. Ada seorang sahabat yang kemudian masuk Islam namanya Thalhah. Ya. Thalhah ini memang terkenal kaya raya, konglomerat. Ini saya cerita sahabat yang hijrah konglomerat karena memang potensi orang masuk surga itu ternyata orang kaya itu jauh lebih besar potensi masuk surga daripada orang miskin. Karena ada satu hadis Rasulullah SAW, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekufuran. Oleh karena itu kalau keduanya ingin masuk surga, yang fakir itu harus sabar, yang kaya itu harus syukur. Maka insya Allah modal syukur masuk surga, modal sabar juga masuk surga. Nah, kembali kepada sahabat Thalhah. Thalhah ini menginginkan seorang wanita. Nah, wanita ini namanya Ummi Sulaim. Ummi Sulaim. Ummi Sulaim ini ibu dari sahabat Anas. Nah, nanti saya cerita, Anas itu orang yang paling kaya di Mekah, anaknya paling banyak, ya, anaknya paling banyak, hartanya paling banyak, usianya paling panjang, hidupnya paling berkah. Itu kalau khataman Al-Quran diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu, semua anaknya itu ikut khataman Al-Quran karena apa? Anaknya lebih dari 100. Nah, ini ada doanya, nanti saya kasih doanya. Ada doanya. Ini kalau masih adik-adik yang ada di sini mengamalkan doa ini, insya Allah kalau misalkan adik-adik umurnya itu ada yang 13, 14, 15, ini kalau diamalkan berdoa sekian tahun lamanya, 10 tahun, 20 tahun,
kemudian pas menikah nanti menjadi konglomerat seperti sahabat Anas bin Malik. Oke, saya lanjutkan. Nah, Tolha ini hijrah ke Madinah tujuannya itu karena wanita. Karena wanita. Mengejar Ummi Sulaim tadi itu. Tapi Ummi Sulaim itu juga cerdas. Makanya kalau cari istri nanti yang cerdas seperti Ummi Sulaim. Aku mau menikah denganmu, syaratnya satu, engkau harus memeluk Islam. Dipenuhi. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, perkembangan, akhirnya Ummi Sulaim mengatakan begini, wahai istriku sayang, ini ada ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang tidak akan masuk surga sampai dia itu menginfakkan apa yang paling dicintai. Dulu engkau mengejar-ngejar aku, engkau mencintai aku, sekarang buktikan cintamu kepadaku, apa yang akan kau berikan kepada Islam. Maka Tolhah bin Ubaidillah ini berkata kepada istrinya, aku punya kebun yang terbaik. Ya, kebun ini kalau zaman sekarang itu kira-kira ada di sini di Batu, ada villa tuti, villa macam-macam, itu yang terbaik, namanya Birokha. Itu aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Pengaruh istri yang cerdas akhirnya menjadi suami yang dermawan. Makanya kalau punya istri pelit itu suaminya jadi pelit nanti. Ya, kalau punya istri yang dermawan, kadang suaminya menjadi dermawan. Nah, saya lanjutkan. Nah, hijrah ini ternyata hadis ini diawali innamal binniyat karena apa? Ternyata tidak semua orang yang berangkat ke Madinah itu tujuannya itu hijrah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada yang tujuannya ini dan itu. Oleh karena itulah Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu mengingatkan. Beliau itu ketika meletakkan hadis innamal a'malu binniyat, beliau mengatakan tanbihun li talabil ilmi, mengingatkan kepada orang yang sedang menuntut ilmu ayyujaddida niyatahu, agar supaya niatnya itu diperbaiki, bahwa kita itu menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami hadis ini secara kontekstual bahwa apapun niatnya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meniat menuntut ilmu agar supaya dikatakan, oh itu lu hebat, jangan. Jangan sampai ingin dikatakan orang yang paling hebat di tengah-tengah orang yang bodoh. Atau dengan tujuan saya supaya kaya, saya supaya menjadi pejabat, saya supaya menjadi orang pintar dan sebagainya. Malah dalam kitab Ta'lim itu dikatakan kalau kita belajar ilmu agama tujuannya itu izalatul jahl, menghilangkan kebodohan. Kalau bodohnya hilang, insya Allah akan menjadi alim sendiri. Nah, di sini ini makanya Imam Nawawi, Al-Bantani, kemudian Syekh Muhammad Hashim Asy'ari di dalam kitab beliau yaitu Adabul Alim wal Muta'alim selalu mengingatkan agar supaya kita menuntut ilmu itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan kalau nanti seumpama menjadi seorang ulama, insya Allah itu netizennya atau pengikutnya itu akan diberikan syafaat. Saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Saya kenal dari tulisan-tulisan orang-orang Mekah. Ternyata beliau itu min masyahiril Quran fi baladil amin. Beliau itu terkenal dengan penghafal Al-Quran di Mekah Al-Mukarramah waktu itu. Hafal Quran, hafal hadis. Makanya beliau itu ketika menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim, itu ada sekitar 4 ulama mufti, Asy-Syafi'i dan mufti Al-Hanafi itu menuliskan namanya takridnya. Apa takrid itu? Endorsement dalam buku beliau, termasuk ulama-ulama Azhar. Karena apa? Karena mengingatkan orang belajar itu yang ditata adalah hatinya. Sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkiha. Kalau kita belajar menuntut ilmu karena perempuan, itu juga akan dapat. Kalau karena Allah juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita pertama kali niatnya adalah thalabul ilmi. Oke, saya lanjutkan hijrah lagi. Nah, hijrah yang kedua yaitu hijrah secara psikologi. Kita harus berubah ya, secara psikologi harus dirubah.
memang kita tidak bisa bertemu dengan guru. Tapi guru itu, ketahuilah, guru itu, kalau guru itu dianggap sebagai seorang pengajar, maka tetap kita muliakan. Jangan sampai, menurut Kiai Hasyim Asy'ari, jangan sampai guru itu bertentangan dengan muridnya, atau murid membantah gurunya. Fa'ala at-talib, ayat talibil ilmu, alla yata'arada, jangan sampai bertentangan dengan ra'ya bira'yi ustadi, jangan sampai menentang pendapat gurunya. Dan itu diungkapkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan ini adalah thalabul ilmi. Kita rubah mindset kita bahwa guru itu adalah orang yang membimbing. Karena ada salah satu syair, alala tanalul ilma illa bisidna. Orang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Salah satu apa? Wa irsyadu ustadz. Salah satu yaitu apa? Bimbingan guru. Bimbingan itu ada 2, bimbingan secara fisik dan rohani. Contoh, saya kuliah S1, S2. S2 itu harus ada pembimbing, namanya pembimbing disertasi, ada pembimbing apalagi itu S2, S3 itu ada pembimbing. Itu dalam kaidah ilmu itu irsyadu ustadi, ada pembimbingnya. Kalau di kelas berarti harus ada gurunya. Jangan sampai kita belajar tanpa seorang guru, harus ada irsyadu ustadi. Karena ilmu itu akan diperoleh, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu akan diperoleh dengan bitta'allum. Wal barakatu bil hidmah, dan keberkahan ilmu karena apa? Hidmah kepada seorang guru. Nah, hijrah itu, hijrah secara fisik, secara psikologi, itu harus merubah bahwa guru itu adalah orang yang harus kita hormati, harus kita muliakan. Kalau guru kita seorang ulama, maka ulama itu kelak akan memberikan syafaat. Ini satu hadis yang dinukil oleh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya itu, 3 orang yang akan memberikan syafaat. Thalathatun tashfa'u yaumil qiyamah. Pertama yaitu al-anbiya, para nabi, al-ulama, yang ketiga adalah asyuhada. Maka guru-guru kalian di tazkiyah adalah orang-orang yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kalian. Maka hormati dan muliakanlah, karena sejauh mana kalian memuliakan guru kalian, maka sejauh itu pula kemanfaatan ilmu kalian. Nah, kembali kepada hijrah. Nah, kita hijrah secara menyeluruh berarti bagaimana kita merubah mindset kita. Nanti bagaimana ketaatan kita dirubah menjadi lebih baik. Yang kedua, nah ini hijrah dalam bentuk fisik juga, cara berbusana. Ya, cara berbusana itu harus rapi, santun. Kalau kita melihat Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu nanti kita lihat Imam Malik itu salah satu keturunannya sahabat Anas ya. Imam Malik itu kalau mau belajar ilmu, idza arada ayyaqra haditsan. Kalau beliau itu mau baca satu hadis ini. Beliau itu mandi yang paling bersih. Mandi. Pakai wewangian. Kalau dulu Imam Malik itu pakai imamah putih. Kemudian beliau itu karpetnya diletakkan di bawah. Duduk bersila, hadisnya taruh di depannya, lantas berkata, ka'annani atahaddatsu ma'a Rasulullah, seolah-olah saya sedang berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belajar satu hadis, itu Imam Malik. Jadi thalabul ilmi, kalau hijrah secara umum bagi orang yang sedang mencari ilmu, nggak boleh kita belajar dengan wajah acak-acakan. Pastikan kita kalau belajar itu punya wudhu, dan itu juga diterangkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, dan juga dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim. Nah, ini harus kita merubah lebih baik. Cara berbusana, minimal itu tidak terbuka auratnya. Karena kalau kita belajar ilmu agama kemudian aurat terbuka, maka ilmunya itu tidak kerasan. Jadi ada 3 hal kalau orang ingin belajar ilmu dan mendapat ilmu manfaat itu, 3 hal diperhatikan. Pertama yaitu makanan. Kalau makanan insya Allah semuanya halal dan insya Allah bergizi. Yang kedua pergaulan, ya, pergaulan.
Nah, ini adik-adik kalau orang sedang belajar agama, kalau pacaran, itu pacarnya makin lengket, kemudian ilmunya itu hilang. Apalagi sedang belajar Al-Quran, semakin rajin, ya, SMS-an, WA, YouTube-an, itu semakin hilang. Ya, karena apa? Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk pada orang yang bermaksiat. Ya, ini nasihatnya siapa? Nasihatnya Imam Waqi' kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tinggalkan maksiat. Karena apa? Maksiat itu menjadi ilmu itu rontok. Bukan jenggotnya yang roncok, tapi ilmunya yang rontok. Karena apa? Ilmunya itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Sehingga ini konsep dari Syekh Maimun Zubair almarhum. Beliau itu tidak percaya kalau seorang orientalis itu hafal Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah cahaya Allah. Dan tidak mungkin cahaya itu diberikan kepada orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nih, kita harus bersih hati kita, pikiran kita, insya Allah itu potensi untuk mendapatkan ilmu manfaat. Nah, ketiga, makanan. Ya, makanan, pergaulan, ya, itu juga harus diperhatikan kalau orang sedang menuntut ilmu. Nah, dalam kondisi ini kita berusaha agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini hijrah dalam kondisi pandemi, kita di rumah memperhatikan busana, memperhatikan pergaulan, memperhatikan apa yang bisa menjadikan ilmu kita itu tidak bermanfaat. Jangan sampai berani juga kepada guru. Saya lanjutkan hijrah lagi. Nah, hijrah selanjutnya, kalau kita sedang hijrah menjadi lebih baik, busananya sudah bagus, makanannya itu berusaha mencari makanan yang halal, maka tanamkan kepada kita cinta kepada sesama. Ada 9 cinta yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbullah. Suatu saat ada seorang sahabat, ya. Sahabat ini mungkin datang dari desa. Waktu itu Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah, tiba-tiba orang ini angkat tangan. Karena waktu itu Rasulullah sedang khutbah, dan khutbahnya cerita tentang ahwal yaumil qiyamah, dahsyatnya hari kiamat. Tiba-tiba laki-laki ini angkat tangan, ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasulullah, kapan hari kiamat? Ternyata sahabat-sahabat di sekitarnya itu saling menoleh. Bagaimana mungkin Rasulullah sedang khutbah, dia itu tiba-tiba angkat tangan dan bertanya. Maka sahabat ini mengulangi lagi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah tidak menghiraukan. Ada beberapa riwayat menceritakan tidak menghiraukannya itu karena tidak dengar. Ada lagi yang bercerita tidak menghiraukan karena apa? Sedang khutbah Jumat. Akhirnya laki-laki tidak puas juga. Akhirnya kira-kira suaranya lebih kenceng. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wah Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Kira-kira gini, masa cerita terus hari kiamat tapi tidak ada waktunya, tanggalnya kira-kira tanggal berapa? Makanya jangan percaya kalau ada cerita orang, oh kiamat ini akan datang pada ini dan ini, tahun ini. Jangan percaya. Karena apa? Yang la ya'lamuha illallah. Kalau tanda-tandanya sejak zaman Rasulullah sudah diberi. Nah, akhirnya orang ini ditanya, wahai fulan, ma'adattalah, apa engkau sudah siap menyambut hari kiamat? La ya Rasulullah, tidak wa Rasulullah, inni uhibballah Rasulullah, kecuali aku cinta Allah dan Rasulnya. Idan anta ma'aman ahbab, ya sudah, orang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Maka pertama kali yaitu kita cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersama-sama dengan yang kita cintai. Cinta Rasulullah itu seperti apa? Apakah hanya cinta itu diucapkan? Tidak. Cinta itu meliputi 3 hal. Pertama hatinya, kemudian yang kedua itu mengikuti perilakunya, yang ketiga tidak menyakitinya. Oke, kita mengatakan kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari bersolawat sekian. Memang iya, Rasulullah mengajarkan man sholla sholatan wahidan, siapa yang baca solawat 1 kali maka Allah akan memberinya ganjaran 10 kali. Tapi kalau lisannya masih menyakiti sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Rasulullah SAW sama kita disakiti,
Rasulullah pun tidak akan rela kalau umatnya disakiti. Maka mencintai Rasulullah itu dengan sepenuh hati. Maka hijrah itu dalam arti luas itu juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Nah, dalam konteks orang yang sedang menuntut ilmu berarti bagaimana kita menuntut ilmu yang tujuan ilmu itu ada izalatul jahl, menghilangkan kebodohan sehingga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, cinta keluarga Nabi. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan yaitu agar kita mencintai addibu auladakum bithalat hisalin. Ajarilah, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Cinta, hubbullah, ya jelas, hubbu nabiyyikum, cinta Nabi. Dan cinta keluarga, yang ketiga keluarga Nabi. Yang ketiga adalah qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran. Subhanallah, di sini sudah diajarkan bagaimana cinta kepada Nabi kalian, kepada keluarga Nabi, dan juga cinta terhadap Al-Quran. Guru saya pernah menyampaikan, Kiai Haji Muhammad Thalha Hasan, beliau itu mengutip salah satu pendapat Said Qutb dalam kitab tafsir fi dhilal Quran dalam muqaddimahnya, al-hayatu fi dhillil Quran nikmatun la ya'rifu illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat, la ya'rifuha, yang tidak tahu nikmat itu illa man dhaqaha, kecuali orang yang sudah merasakan nikmat itu. Nabi mengajarkan cinta Al-Quran, kita belajar Al-Quran, dan itu harus tanamkan hubbul Quran wa qiraatul Quran. Man qara harfan fi kitabillah. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran, satu huruf, pahalanya 10. Kemudian Nabi menambahkan, aku tidak mengatakan la aqulu alif lam mim asyarah. Aku tidak mengatakan alif lam mim asyarah, tapi alif itu 10, lam 10, mim 10. Nah, Al-Quran itu juga akan janji, siapa yang baca saya, kata Al-Quran, syafi'an, akan berikan syafi'an li ashabi. Maka ini insya Allah ahli Al-Quran semua. Jadi hijrah secara menyeluruh, perilakunya, busananya, cara berpikir kita itu juga hijrah. Jangan selalu negatif thinking kepada sesama. Karena apa? Karena yang kadang kita anggap itu negatif, ternyata Allah berikan hidayah. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau itu menjelaskan secara detail. Beliau itu mengatakan dalam bahasa Indonesia begini, kalau kita itu melihat orang yang lebih tua, berpikirlah betapa banyak ibadah yang telah dilakukan. Kalau kita melihat anak yang lebih kecil, renungkanlah betapa sedikit dosa yang dimiliki. Kalau kita melihat orang non-Islam, bisa jadi besoknya lagi dia mendapatkan hidayah. Kalau kita melihat diri sendiri sebagai seorang muslim, Anda tidak akan bisa menjamin diri Anda mati dalam keadaan Islam. Karena apa? Allah Al-Hadi. Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Terbukti apa? Umar bin Khattab, orang yang paling memuji Islam, dapat hidayah. Khalid bin Walid. Kemudian banyak para sahabat yang tadinya musuh Islam menjadi beragama Islam. Karena apa? Allah itu ala kulli syai'in qadir. Semua akan, bagi Allah itu semua mudah. Terhadap segala sesuatu qadirun, berkuasa. Nah, di sini kita cinta kepada sesama. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta keluarga Nabi, cinta Al-Quran, cinta sesama, cinta guru, cinta orang tua. Orang tua ini, ya, orang tua ini akan menentukan kesuksesan kita. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Saya pernah baca dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Said Bakhtas. Ada berapa hal kalau kita pandang itu mendapatkan pahala dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu melihat Ka'bah. Nah, kita kan tidak mungkin melihat Ka'bah karena jauh, kecuali di TV. Yang kedua itu melihat mushaf.
Dan yang paling penting melihat kedua orang tua bi ainir rahmah, ayang dhura al abdu, ayang dhura al waladu. Apa yang dilihat? Walidai, kedua orang, bi ainir rahmah, dengan mata yang penuh kasih sayang. Lihatlah wajah ibu kalian, bapak kalian. Ketika tidur lihatlah di kamarnya, ketika beristirahat lihatlah betapa beliau itu menjadikan hidupnya untuk anaknya. Makanya sangat tepat jika ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Makanya banyak orang yang cerdas secara intelektual, tetapi dia itu sangat kesulitan untuk mendapatkan karirnya dan lain sebagainya. Ternyata dia itu sering menyakiti kedua orang tuanya, baik secara tidak langsung maupun langsung. Yang paling banyak adalah menyakiti secara tidak langsung. Kadang itu menentang pendapat orang tua. Maka jika tidak cocok, maka jika kalian atau kita semua belum bisa menyenangkan orang tua, minimal tidak menyusahkannya. Ya. Jika kita belum membahagiakan mereka, minimal kita tidak membuat mereka susah dengan perilaku kita. Maka ini cinta kedua orang tua. Sejauh mana kita memuliakan orang tua, maka sejauh itu pula kesuksesan yang kita peroleh. Sejauh mana kita memberikan kebahagiaan, maka sejauh itu pula kebahagiaan yang akan kita peroleh. Bahkan kebahagiaan itu akan jauh ya lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita memuliakan orang tua tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah rahmat Allah turun kepada kita. Maka hijrah pada kali ini secara menyeluruh, totalitas. Intinya bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kalau kita saat ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Maka dalam konteks kita sedang belajar, kalau yang kemarin satu hari membaca Al-Quran masih 1 halaman, kira-kira besoknya menjadi 2 halaman. Kalau yang kemarin itu masih hafal 1 juz, bagaimana kita canangkan ke depannya itu menjadi 2 juz. Kalau kemarin itu hanya hafal 1-2 hadis, kita canangkan bagaimana yang kita hafal itu bukan 2 atau 3 hadis, tapi kalau perlu Arba'in Nawawi itu minimal hafal. Arba'in Nawawi, mulai innamal a'malu binniyat, itu dihafal. Menghafalnya bukan karena gagah-gagahan, saya hafal, tapi karena apa? Cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau namanya cinta, itu orang itu akan bersama yang dicintainya. Tadi saya sudah sampaikan. Kita menghafal hadis, kalau untuk gagah-gagahan, itu bisa dilempar ke api neraka. Karena apa? Tujuannya itu sama dengan menjadikan kita itu sombong. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitab tasawufnya itu, orang yang sedang menuntut ilmu itu diingatkan agar supaya jangan sampai hatinya itu kotor. Hatinya bersih sekali. Karena apa? Kalau hati kita bersih, apa yang kita sampaikan insya Allah akan masuk pada lubuk hati yang paling dalam orang yang mendengarkan. Dan itu kita tahu, ulama-ulama terdahulu hatinya bersih, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah, cinta Al-Quran, cinta lingkungan, cinta orang tua, memuliakan guru. Akhirnya apa? Yang dia peroleh itu manfaat, dan itulah yang disebut dengan hijrah secara totalitas bagi orang yang sedang menuntut ilmu agama. Adik-adik sekalian dimanapun berada, sudah pasti kalian itu sangat rindu dengan guru kalian. Dan ini juga saya rasakan, saya merindukan murid-murid saya, karena apa? Selama berbulan-bulan itu belajarnya lewat awang-awang. Lewat media namanya daring, yang membuat orang tua menjadi garing. Ya. Orang tua garing, gurunya juga garing, sampai belajar hingga tidur miring. Karena apa?
karena semuanya itu ingin ketemu. Karena sesungguhnya konteks belajar itu, praktek belajar itu, manhaj belajar itu sejak zaman Nabi hingga para ulama sekarang itu konteksnya atau tujuannya adalah talaki. Nah, talaki itu apa? Ketemu antara guru dan muridnya. Dan itu diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW itu pada hadis yang kedua kalau nggak salah atau yang ketiga dalam Arba'in Nawawi. Suatu saat Rasulullah SAW kedatangan tamu. Seorang laki-laki la yura atharu as-safar. Tidak terlihat itu bekasnya. Dia itu pakai baju putih, tidak la yura atharu as-safar. Tiba-tiba datang. Wa yadha'a, ya, meletakkan yadai ala fahidai, meletakkan dua tangannya di atas kedua paha Rasulullah, begini posisinya. Datang di hadapan Rasulullah. Kemudian dia bertanya, laki-laki ini, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil Islam. Tanya apa itu Islam, tanya apa itu iman, tanya apa itu ihsan. Tanya lagi tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Setelah dijelaskan, ditanya, kemudian pria ini mengatakan, sodakta, kamu betul wahai Muhammad. Dan terakhir Rasulullah menjelaskan apa? Barusan itu yang datang adalah Jibril. Yu'allimakum dinakum. Nah, cara belajar itu begitu. Ketemu gurunya dengan muridnya, kalau bahasa dulu namanya sorokan. Gurunya melihat muridnya dibaca. Jangan sampai salah membaca karena apa? Karena gurunya itu YouTube atau gurunya itu tulisan-tulisan yang kadang tidak bisa ditasih, diperbaiki oleh gurunya sehingga membaca sendiri akhirnya salah. Dan ini sering menjadi guyonan di pesantren-pesantren. Ada orang pulang dari pesantren, kemudian dia itu menjadi juru pengobatan. Kemudian setelah membaca, ya, di situ ada teks yang tulisannya apa? Habbatus sauda lahu syifa'un min kulli da'. Habbatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Berhubung dia itu tidak pernah talaki kepada gurunya, tidak tahu antara ba dan huruf ya, ternyata di situ ada ketambahan titik karena mungkin kehujanan sehingga ba menjadi tak. Maka dia membaca apa? Hayyatus sauda syifa'un min kulli da'. Ular kobra obat dari segala penyakit. Akhirnya apa? Ularnya itu diambil, diobati, akhirnya yang sakit dipatok ular mati. Karena apa? Karena tidak ada guru. Maka di sini talaki. Fa insyaallah taala dalam waktu dekat insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabak yang namanya pandemi corona segera berakhir. Kita tidak tahu obat dari mana, yang penting kalau sudah berakhir semua akan berjalan normal. Kita bisa belajar talaki, bertemu dengan guru insya Allah akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Dan kita akan belajar secara normal dan insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat salah satu tandanya adalah bahagia keluarganya di dunia maupun akhirat. Ini yang saya sampaikan, kita diskusikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kami persilakan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas materi dan ilmu yang disampaikan. Insyaallah ini vitamin semua nih. Kemudian selanjutnya untuk para santri sekalian, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk satu santri putra dan satu santri putri. Sambil menunggu pertanyaan dari antum, ada beberapa hal poin yang disampaikan oleh beliau tentang hijrah. Salah satunya yang pertama adalah niat. Jadi niat kita hijrah itu ya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jago-jagoan, hebat-hebatan. Dan juga disampaikan dalam hadisnya itu salah satunya dulu memang ada seorang sahabat yang hijrah itu karena
wanita gitu. Jadi antum yang sekarang mau hijrah, belajar agama, masuk pondok, ya jangan karena wanita gitu. Mentang-mentang mantan antum ada di tazkiyah gitu. Kemudian masuk tazkiyah, jangan ya. Nanti sakit hati nanti. Ditikung. Nah. Ya, monggo Ustadz, santri-santri sekalian untuk bertanya. Ya, atau bisa diangkat tangan ya. Jangan tinggi-tinggi. Klik angkat tangan, nanti akan dibukakan mic-nya. Bisa lewat chatting, nanti bisa antum typing atau bisa diangkat tangannya. Ya, silakan. Ada satu nih dari Putri. Silakan, langsung antum bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, mungkin sedikit keluar dari tema, apakah dalil ihbitu misron fa'inna hukma sa'altum masih berlaku hingga sekarang Ustaz? Dan mengapa dalil itu merujuk ke Mesir? Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab. Ini pertama menandakan bahwa Mesir itu memang punya peradaban yang sangat tinggi dan jauh sebelum negara-negara ada, Mesir itu sudah maju. Ini terbukti dengan adanya Ramses I, Ramses II, Ramses III. Yang kedua, hampir semua nabi, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, itu pernah masuk Mesir, Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Sehingga Mesir itu ihbitu misran, ya, ihbitu itu artinya itu turunlah di Mesir. Artinya apa? Artinya eksistensi Mesir sebagai tempat yang menyimpan sejuta kisah, baik kisah-kisah yang pilu atau kisah-kisah yang positif, itu hingga sekarang masih ada. Sehingga sampai sekarang itu kalau kita masuk Mesir itu bisa, karena di situ ada Al-Azhar Asy-Syarif yang usianya sudah ribuan tahun, hampir 1000 tahun ya. Orang belajar di sana, dari berbagai negara kita dapatkan di Mesir. Maka kalau kita mengatakan ihbitu misran, yakni ihbitu al-azhar li yata'allama ilma al-aidi akabir ulama fiha. Ya, konteksnya yaitu bukan pada masa Nabi lagi, tapi kita turun di Mesir untuk mendalami ilmu agama, karena sampai sekarang hampir semua ilmu-ilmu agama yang ada di Indonesia dan dunia itu sanadnya ke ulama Al-Azhar Asy-Syarif, mulai kitab kutub hadis, kutubul fikih, sirah nabawiyah, itu hampir semuanya merujuk kepada ulama-ulama Al-Azhar. Bahkan di Arab Saudi, semua dosen-dosennya itu sebelum Saudi, ya, sebelum Arab Saudi itu berdiri kokoh, itu ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram seperti Imam Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, kemudian ada lagi Syekh Ad-Dimyati, Al-Musyawi, itu hampir semuanya dari Mesir. Ulama-ulama kita seperti Muhammad Hashim Asy'ari, ada lagi Syekh Bakar Syatoh, itu dari Syatoh itu Mesir. Imam Suyuti juga dari Mesir. Hampir semua ulama Mesir itu menjadi rujukan dunia, sehingga ihbitu sekarang, konteks sekarang adalah turun dari Mesir untuk belajar di Al-Azhar Asy-Syarif sebagai rujukan ilmu agama sampai sekarang. Sehingga guru-guru di Tazkiyah pun itu banyak dari Al-Azhar. Kalau tidak bisa ke sana, maka cukup ada lulusan Al-Azhar di sini. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak yang dari Putra ini satu apa? Baca ya, terima kasih. Atau baca satu baca ya yang ini.
selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya kita agar hijrah sepenuhnya dan tidak mudah untuk tergoda dan meninggalkan perjalanan hijrah kita, Ustadz? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat cakep, keren. Hijrah itu saya tadi menyampaikan hijrah secara fisik, maka itu tidak mungkin terjadi pada saat ini. Kita tidak mungkin pindah dari sini ke Mekah, karena ternyata para sahabat itu justru dari Mekah ada yang keluar di negara-negara yang notabene itu tidak Islam. Tujuannya apa? Menyebarkan Islam. Kita kenal namanya ulama sahabat besar namanya yang meninggal di Cina, Guangzhou, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya apa? Berdagang, tapi yaitu berdakwah. Berdakwah. Jadi bumi ini itu akan menangis kalau tidak ada orang bersujud. Makanya kalau kita, ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu saudara-saudara kita di Korea. Orang Indonesia ke Koreanya tujuannya apa? Oh, bekerja, tetapi di sana mereka bisa mendirikan masjid karena apa? Allah tidak ridha kalau buminya itu tidak ada orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang para sahabat ada yang bertengkar rebutan kekuasaan, tapi mereka lari ke Indonesia, lari ke Aceh, lari ke berbagai negara. Di situ akhirnya berkembanglah Islam. Maka di sini hijrah untuk kita pindah dari tempat itu kemungkinannya kecil, tetapi hijrah dalam artian yang maknawi, yaitu makna yang lebih spesifik lagi, yaitu kontekstual, yaitu bagaimana merubah kita menjadi lebih baik. Kita selalu positive thinking, cara berbusana kita, kalau perempuan ya jangan mengumbar aurat, yang laki-laki itu jangan mengumbar auratnya. Kalau kita kaitannya dengan lisan, jaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau hadis ini falyaqul, maka falyaktub juga. Dalam konteksnya apa? Kalau Rasulullah mengatakan itu falyaqul, maka ucapkanlah yang bagus. Berarti sekarang itu orang jarang ngomong. Banyak orang yang menulis status, maka tulislah status yang bagus. Maka itu namanya kontekstual. Adapun kemudian ketika hijrah itu bertemu dengan laki-laki dan perempuan, ya, kita tidak bisa menafikan. Karena apa? Karena memang manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Yang harus kita jaga adalah ghaddul basar. Ghaddul basar itu menjaga pandangan. Artinya apa? Itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ainani la tamassuhan nar. Dua mata yang tidak akan tersentuh sengatan api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain ditambahi itu ghaddat min maharimillah, yaitu menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita jaga. Jangan kemudian kalau kita melihat orang yang diharamkan, wah ini rezeki, ini nikmat. Memang ada satu teks hadis Rasulullah SAW itu pernah berpapasan, ya, berpapasan dengan orang yang sangat menarik. Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan an-nadratu al-ula laka, pandangan pertama untuk kamu. Oleh karena itu kalau kita melihat lawan jenis kita kemudian cantik, menarik, atau yang perempuan ganteng, itu jangan diulangi. Wah ini kok cantik, ini ganteng, mana rumahnya? Jangan tanya begitu. An-nadratu al-ula itu boleh. Ats-tsaniyah takunu maksiyah, yang kedua itu menjadi maksiat. Makanya ada para ulama tasawuf itu sabar itu dibagi menjadi tiga. As-sabru ala ta'ah, sabar menjalankan ta'ah. Jadi kita taat itu harus sabar, ya. Mendengar azan kita berangkat masjid. Tidak peduli itu ada Real Madrid, tidak peduli itu waktunya sholat ya sholat, waktunya tahajud ya tahajud, waktunya puasa ya puasa. Yang kedua itu as-sabru ala maksiyah, sabar dengan maksiat, bukan sabar menunggu maksiat. Dunia itu sampai kapanpun itu tidak akan bisa ideal. Di zaman Nabi maksiat juga ada. Itu ada seorang sahabat namanya Abu Nuaiman, itu kalau minum itu juga dipukuli oleh para sahabat. Artinya apa? Zaman Nabi juga ada. Jadi jangan pernah memandang dunia itu sangat ideal. Semuanya harus Islam, nggak bisa. Karena apa?
Allah itu Al-Hadi, sampai kapanpun Allah akan memberikan hidayah. Siapa orang yang didapat hidayah? Orang-orang yang satu belum beragama Islam, yang kedua kadang itu masih berlumuran dosa, akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kita yang mengajak, siapa? Kalau kita tidak berkawan dengan mereka, siapa? Maka dalam ulama itu ada yang mendekati orang-orang seperti itu, akhirnya menjadi orang yang beriman. Yang ketiga, as-sabru 'alal baliyah, sabar menghadapi ujian. Nah, namanya ujian itu, hidup kita itu sejak lahir itu langsung ujian. Masuk kuliah, masuk tazkiyah, ujian juga. Begitu sudah masuk, banyak ujian. Masuk harus setoran ini. Ini semua harus ada ujian. Karena apa? Ilmu itu bisa dirasakan kalau sudah diuji kebenarannya. Kalau kita ngomong sendiri, kita tahu tidak ada kebenarannya. Kalau orang merasa hebat sendiri, nggak mungkin. Tapi baru ada terpaan-terpaan, itu baru dikatakan hebat. As-sabru 'alal baliyah, kita diberi sakit, ada yang kekurangan duit, ada yang dalam keadaan kadang itu cacat, ada itu ujian semua dari Allah, dan itu tidak akan mengurangi iman kita kepada Allah, tidak akan mengurangi cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud bagaimana supaya hijrah kita tidak, jagalah hati kita. Setiap menghadapi sesuatu itu yang ditata adalah hatinya. Insya Allah hidup itu indah. Terima kasih. Silakan, masih ada. Ya, satu lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, amalan apa yang bagus untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Oke. Sekalian bawahnya juga ya. Saya mau bertanya bagaimana cara agar kita bisa tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Itu cara mencintai. Oke, terima kasih. Istiqomah itu memang berat, sangat berat. Yang ringan adalah istirahat. Nah, di sini kalau kita mengamalkan sesuatu itu hendaknya memang beristiqomah. Saya akan cerita barokah dari istiqomah ya. Ini cerita nyata di zaman kekinian. Ada orang itu, makanya ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah itu macam-macam. Yang paling tidak boleh itu adalah merasa kita lebih baik dari yang lain. Itu tidak baik, dan itu sifat dari setan. Apa setan? Iblis mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Maka kalau ada orang mengatakan saya lebih bagus dari dia, bacaan saya lebih bagus, baju saya lebih bagus, semuanya sebab itu mewarisi sifat iblis tadi. Nah, ini cerita ini ada orang meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Ketika dia itu umrah meninggal di sana, kebetulan kalau meninggal di Arab Saudi itu harus di freezer terlebih dahulu. Sampai ada orang yang mengurus jenazahnya. Setelah ada orang yang mengurus jenazahnya, datanya lengkap, kemudian siapa yang bertanggung jawab, maka dia itu dimakamkan di Baqi. Setelah disolati di Masjidil Nabawi, dimakamkan di Baqi. Kemudian orang yang merawat ini, yang bertanggung jawab itu bermimpi pada malam bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dia itu cerita, terima kasih saya sudah dirawat, saya sudah diurus jenazah saya dimakamkan di Baqi. Saya bersyukur meninggal di sini karena saya sudah disambut oleh keluarga Rasulullah, istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Kaget. Apa ini orang amalannya ini? Wong orangnya biasa-biasa saja. Dia itu juga bukan orang yang rajin sekali ibadah sampai seperti para ulama, tidak juga. Setelah ditelusuri, informasinya didapat. Setiap dia itu bekerja, gajinya sekian persen untuk anak yatim. Maka betul lah disampaikan Rasulullah, ana wa kafil yatim fil jannati akada. Saya beserta penyantun anak yatim di surga begini. Berdua. Orang makan enak sendiri enak, tapi kalau berdua lebih enak. Kalau kita makan bersama istri kita, pasangan kita, itu nikmat. Walaupun makanan itu tidak enak, karena yang menjadi nikmat itu bukan makanannya, karena dibersamai oleh pasangan kita. Orang melakukan haji itu jaminannya surga. Tapi kalau
bersama-sama di surga bersama Rasulullah, itu baru nikmat. Makanya amalan itu satu amalan yang dicontohkan oleh Nabi selamanya akan menjadi sunnah. Dan itu kalau dilakukan secara istiqomah, itu akan melahirkan namanya karomah-karomah atau miracle-miracle. Ini satu orang contoh bahwa hanya dengan menyantuni anak yatim setiap gajinya, dia itu oleh Allah dikaruniai meninggal di Madinah, dan dia itu cerita dalam mimpinya sudah disambut istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang yang guru-guru kalian yang mengajarkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dijamin surga. Karena man salaka tariqan yabtaghi fil ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Dia itu mengajar. Katanya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah SAW mengatakan, man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan orang alim faqad akramani, sama dengan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku, maka dia memuliakan Allah. Wa man akramallah fawal jannah. Siapa yang memuliakan Allah, maka surga tempatnya. Jadi istiqomah itu memang berat. Yang mudah adalah istirahat. Maka sebentar lagi kita akan istirahat. Nah, di sini apa yang kita miliki? Maka niat thalabul ilmi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpikir nanti saya jadi ini, nggak usah. Allah sudah akan meletakkan sesuai dengan kapasitas niat kalian masing-masing. Entah itu jadi apa, yang penting bermanfaat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang kita miliki sekecil apapun, kalau istiqomah akan melahirkan miracle. Wudhu, ya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, setiap pelajar thalabul ilmu disunnahkan, dianjurkan berwudhu. Setiap mau belajar itu wudhu, insya Allah ilmu kalian itu akan melekat dan manfaat. Satu, wudhu, dawamul wudhu. Hadis Nabi Rasulullah, hadis Nabi banyak. Man ahsanal wudhu fa asbagha al wudhu, man tawaddoa fa asbagha al wudhu, man tawaddoa fa ahsanu. Siapa wudhu menyempurnakan wudhu, maka dosa-dosa akan dihapus, maka surga tempat yang disediakan itu sudah terbuka luas. Istiqomah, ya. Amalan apa? Semua amalan baik itu patut diistiqomahi. Tapi tidak mungkin kita bisa ideal. Satu saja yang bisa kita laksanakan dengan istiqomah, saya menganjurkan untuk thalabul ilmi, yaitu dawamul wudhu, menjaga wudhu. Kalau kakek saya itu dulu pesan begini, nak, kalau ketemu air jangan lupa wudhu. Sudah, itu saja. Sampai sekarang itu kalau saya ke kamar mandi keluar, saya usahakan wudhu, walaupun bukan untuk sholat. Dan wudhunya itu sama persis seperti kita akan melaksanakan sholat. Karena apa? Kalau ketemu air hendaknya berwudhu. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa suci dalam hidupnya. Terima kasih. Alhamdulillah telah dijawab pertanyaan dari antum semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Tentunya buah dari ilmu itu adalah kita bisa mengamalkan ilmu itu. Jadi apa yang beliau sampaikan semaksimal mungkin bisa kita amalkan bersama-sama. Adapun pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, mungkin di lain kesempatan, atau mungkin nanti Allah berikan kesempatan yang lain untuk kita berjumpa kembali. Tapi kami ucapkan terima kasih antum sudah menyimak dan memberikan pertanyaan, itu tandanya antum fokus. Itu semua dari kami. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.